Kita beralih ke informasi pelarian tersangka dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati Kabupaten Pati, Jawa Tengah akhirnya berakhir. Tersangka ditangkap jajaran Satreskrim Polresta Pati di sebuah petilasan di Wonogiri, Jawa Tengah. Inilah Syari, tersangka dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Asyari langsung digelandang petugas Satreskrim Polresta Pati ke ruang pemeriksaan. Tersangka sebelumnya menjadi buronan polisi setelah mangkir dari panggilan penyidik pada Senin lalu. Selama pelarian, Asyari berpindah-pindah lokasi persembunyian di sejumlah daerah, mulai dari Kudus, Jakarta, Bogor, hingga akhirnya ditangkap di salah satu lokasi petilasan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang dibawa tersangka selama pelarian. Kita bisa berhasil mendapatkan petunjuk dari bisa dibilang tapi kita masih mempelajari apakah motif apakah dia terlibat atas pelarian Azhari ini. Ada berapa orang yang diamankan dan? Yang diamankan masih ini satu. Jadi kita hanya mengamankan dan mencoba menggali informasi kira-kira keberadaannya yang bersangkutan di mana. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama dengan kontributor Metro TV Udin Alinani dari Pati, Jawa Tengah. Udin, bagaimana jalannya gelar perkara tersangka pencabulan terhadap santriwatinya Asyari? Ya, selamat sore Eva Wonder dan selamat sore pemirsa. Dapat kami laporkan dari Pati, Jawa Tengah bahwa baru saja memang selesai digelar kasus pencabulan sejumlah santri yang dilakukan oleh salah satu pengasuh pondok pesantren Dolokesumo. Dan di dalam gelar perkara tadi terungkap berbagai hal, di mana Kapolresta Pati maupun Kasat Reskrim mengungkapkan bahwa Azhari di saat pelarian ini selama 2 hari terakhir ini dia melarikan diri di sejumlah daerah, di mana di wilayah Kudus, kemudian Jakarta dan Bogor, serta terakhir pelariannya dan dapat dibekuk di Wonogiri. Dan memang termasuk unik daripada pelarian daripada Azhari ini karena dia bersembunyi di sejumlah lokasi di daerah petilasan tempat orang berziarah, di tempat-tempat bersejarah, sehingga untuk menghindari daripada kejaran polisi. Dan terakhir mereka Azhari diamankan di Wonogiri di salah satu tempat petilasan, berkat informasi dari sejumlah warga yang tempat-tempat petilasan yang mereka singgahi. Dan dapat kami laporkan pula bahwa di dalam gelar perkara tadi terungkap bahwa Kasat Reskrim mengatakan bahwa memang ada 5 korban yang melaporkan Azhari pada waktu itu, namun 3 di antaranya sudah mencabut laporan dan 2 yang masih tetap melanjutkan. Namun walaupun mereka sudah mencabut laporan daripada mereka, namun tetap tetap tidak menggugurkan laporan mereka dan tetap akan dilanjutkan. Dan memang dari laporan dari pihak kepolisian tadi bahwa menanggapi berbagai isu di luar mengatakan bahwa ada puluhan korban yang menjadi korban pencabulan dari tersangka Azhari ini, Kasat Reskrim mengatakan bahwa ini yang masuk di Polresta Pati baru laporan 5, sehingga Polresta Pati meminta kepada korban, kalau memang masih ada korban di luar yang merasa menjadi korban daripada pencabulan Azhari ini, supaya bisa segera melapor ke Polresta Pati dan mereka akan memberikan jaminan hukum kepada mereka dan menyembunyikan daripada identitas mereka. Dan dilaporkan juga tadi bahwa Azhari ini memang sudah melakukan pencabulan itu selama tahun 2020 hingga 2024. Dan dari hasil penyelidikan, memang dia sudah melakukan pencabulan berkali-kali terhadap sejumlah santrinya. Dan saat ini Azhari sudah ditahan di
Polresta Pati dan untuk melanjutkan penyidikan lebih lanjut. Dan dapat disampaikan bahwa akibat perbuatan Ashari ini, Ashari terancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Eva Wonder, kembali ke studio. Bagaimana modus tersangka Ashari mengelabui para santrinya sejak tahun 2020? Ya, dapat kami laporkan bahwa diungkap dari Satreskrim tadi mengatakan bahwa modus operandi daripada Ashari ini yakni dengan mengelabui santrinya, meminta santrinya masuk ke dalam kamar Ashari untuk memijat beliau, Ashari. Dan setelah melakukan pijat ini, akhirnya Ashari memerintahkan kepada santrinya untuk membuka bajunya dan dengan membuka bajunya dan mulai melakukan pembuatan cabulnya. Dan santri ini tidak bisa melawan karena memang Ashari sudah mendoktrin kepada seluruh santrinya bahwa perintah kiai adalah harus dipatuhi oleh para santri maupun siswanya. Itu kata. Singkat saja, untuk pendampingan terhadap para korban bagaimana? Ya, dapat dilaporkan tadi digelar di Polresta Pati, juga hadir daripada PPA dan Dinsos dan Dinas Sosial dari Kabupaten Pati, dan mereka tetap akan melakukan pendampingan kepada para seluruh korban dan untuk mengembalikan mental mereka, dan mereka akan terus memberikan pendampingan kepada para korban. Dan untuk para korban ini identitas mereka tetap disembunyikan oleh mereka, dan mereka masih berhak untuk mendapatkan pendidikan mereka sehingga nanti kedepannya bisa bersosialisasi kembali dan berkumpul kembali dengan teman-teman mereka. Eva. Kontributor Metro TV Udin Alinani, terima kasih untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.